Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-mudzakarah wat-tadhkir wal-hatha 'ala at-tamassuki في كتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Abaina al-afadil wal asatidati syurafa wa syukhil hibba rahimakumullah, yang kita hormati dan kita cintai guru-guru kita, Habiban al-Mahbub Al-Habib Ja'far bin Bagir Al-Attas. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat. Yang tidak kalah pentingnya juga, yang sangat kita cintai dan kita banggakan, guru kita Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad Bagir bin Alawi bin Yahya. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan ilmu yang diberikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Habibana Al-Habib Ahmad Al-Aidarus, Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Hamid, Fadilatul Ustaz Abdul Salam, maupun para guru lainnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah kita bersyukur kehadirat Allah atas segala anugerah yang tercurah, nikmat yang terlimpah, sehingga malam ini kita kembali ditakdir oleh Allah duduk di majlis agung, di majlis mulia, di majlis Rasulullah. Semoga duduknya kita di tempat mulia ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah untuk kita, untuk keluarga kita, untuk negeri kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian kita akan kembali melanjutkan pelajaran hadis kita dalam kitab Ghutuful Falihin yang telah dirangkum oleh guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Semoga Allah panjangkan usia beliau, sehat badannya, murah rezekinya, dikabulkan hajatnya, dan kita menjadi kesayangannya dunia akhirat. Hadis yang ke-38 kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Rawahu Muslim.
artinya dari Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Dan apabila tidak mampu, maka hendaklah dia ubahnya dengan lisannya. Dan jika ia tidak mampu, maka hendaklah diubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis malam ini hadis yang ke-38 yang dibawa oleh Imam Abi Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Rasul yang mendapat julukan dari nama putranya yang bernama Sa'id. Abi Sa'id, nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Beliau salah satu sahabat Rasul, anak daripada seorang sahabat yang bernama Malik. Pembawa hadis malam ini adalah Abi Sa'id yang bernama Sa'ad, seorang sahabat yang boleh sedikit kita kenali biografi beliau. Semoga Allah turunkan rahmat untuk kita. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasul yang dikenali dengan keutamaan ilmunya. Beliau salah seorang sahabat yang di zaman beliau hidup menjadi ulama. Bahkan beliau banyak membawa riwayat hadisnya Rasul, lebih daripada 1000 hadisnya Rasulullah SAW. Abi Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri ini meriwayatkan hadis Rasul jumlahnya 1170 hadis. Dan beliau ini dikenali sahabat termasuk Ashabus Suffah yang tidurnya di Masjidur Rasul. Bukan orang kaya raya, tidak punya rumah, jadi tidur dan bermalamnya di Masjidun Nabawi. Dan beliau ini umurnya panjang sampai 94 tahun. Pada tahun 74 Hijriah beliau meninggal dunia di kota Madinah, dimakamkan di Baqi'. Suatu saat kalau Allah panggil kita bisa pergi haji, pergi umrah, amin. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Rasul. Setelah itu kita berziarah ke Baqi'. Di antaranya ada kuburan Abi Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat yang membawa hadis untuk kita malam ini. Beliau ini, Imam Sa'ad bin Malik Al-Khudri ini punya ayah namanya Malik yang ikut berjuang bersama Rasul di perang Uhud. Imam Malik bin Sinan ini, saudara, ketika ikut perang bersama Rasul di perang Uhud, mendekat kepada Rasul. Saat itu Rasul jidatnya tersobek, bercucuran tanah, bercucuran darah bercampur dengan debu tanah. Malik bin Sinan mendekat kepada Rasul berkata, wahai Rasul, apakah diizinkan saya membersihkan darah yang ada di wajahmu? Maka diperkenankan oleh Nabi. Maka Malik bin Sinan, ayah daripada Sa'ad pembawa hadis ini, dia mendekat kepada Nabi, bukan dibersihkan dengan pakaiannya atau dengan selampe atau dengan kain, tapi dijilati wajahnya Rasulullah. Sampai kata Rasul dalam hadisnya, bal'uh atau majjuh, mujjahu, muntahkan wahai Malik. Faqala Malik, la ya Rasulullah, tidak bakal saya muntahkan. Artinya sengaja saya ingin mengambil berkah dari darah antum wahai Rasulullah. Maka Rasul bersabda, man arada an yandura ila rajulin min ahlil jannah falyandur ila hadar rajul. Siapa orang pengen lihat ciri-ciri karakter penghuni sorga, pengen tahu, lihat inilah ciri-ciri orangnya, Malik bin Sinan. Tidak lama kemudian gugur sebagai syahid, jatuh sebagai pahlawan. Setelah Nabi pulang dari perang Uhud, disambut sama orang-orang Madinah. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga-keluarga para pahlawan, di antaranya ada anak kecil. Dari kejauhan Nabi kenali, dia adalah Sa'ad bin Malik. Kata Nabi, Sa'ad bin Malik, qala na'am bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Masih kecil, namanya Sa'ad bin Malik, anak daripada Malik bin Sinan tadi.
Sa'ad bin Malik yang membawa hadis malam ini masih kecil, kata Nabi, kemari. Fadana minhu wa qabbala rukbatih, lalu dia mendekat kepada Nabi. Ini Sa'ad bin Malik yang masih kecil, langsung dia peluk dengkulnya Nabi sambil diciumi. Lalu Rasul mendoakan, ajarakallahu fi abika li'annahu qutila syahida. Semoga Allah limpahkan pahala untuk ayahmu, karena ayahmu sudah gugur sebagai syahid. Semenjak detik itu dia tidak bisa menjauh dari Rasul, karena dia beranggapan Rasul adalah orang tuanya. Imam Sa'ad bin Malik bin Sinan yang membawa hadis ini, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Lalu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar beliau bersabda, man ra'a minkum munkaran, man harfu jazmin wa syartin, barang siapa ra'a, dia melihat, baik melihat langsung atau mendengar dari orang yang melihat, baik dia melihat dari segi mata zahir atau dari mata batin karena ketinggian dan keluhuran makomnya di sisi Allah. Man ra'a minkum, barang siapa yang melihat, minkum ayyuhal muslimun al mukallafun al qadirun, orang-orang muslim yang sudah baligh agil, yang mampu. Di antara kalian barang siapa yang sudah melihat munkaron, suatu kemungkaran. Mungkaron itu artinya manahahullahu wa rasuluh, apa-apa yang dilarang sama Allah, apa-apa yang dilarang oleh Rasul, qaulan au amalan au i'tiqadan walau sagiran. Apa yang dilarang oleh Allah, baik ucapan atau perbuatan atau pemahaman atau pemikiran atau akidah, walaupun sedikit, walaupun kecil, itu namanya munkar. Apa yang keluar dari jalur koridor Allah, koridor Rasul, koridor Quran, dari jalur koridor hadis, berarti itu munkar. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, kata Nabi dalam hadis ini, falyughayyirhu biyadi, faknya jawab syarat, maka hendaklah dia merubah itu dengan tangannya. Ini yang pertama. Yang kedua, fa in lam yastati, kata Nabi, kalau tidak mampu merubah dengan tangan, fa bilisani, maka dengan lisan. Fa in lam yastati fa biqalbi, kalau dengan lisan juga tidak bisa, maka dengan hati. Walaupun dengan hati itu, wadzalika adhaful iman, kadar iman yang paling lemah yang ada di hati orang yang beriman. Rawahu Muslim. Hadis ini, saudara hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sangat penting. Bahkan kata Imam Nawawi di dalam kitab Faidul Qadir, hadzal hadis a'zamu qawaidul Islam. Akidah Islam yang paling penting, paling utama hadisnya ini. Kata Imam Qadhi Iyad, hadzal hadis sifatut taghyir. Hadis ini berbicara cara merubah orang yang mungkar menjadi benar, yang rusak menjadi soleh. Ini caranya diajarin sama Rasul dengan hadis ini. Sehingga begitu pentingnya hadis ini, isinya adalah nasihat. Kalau ada orang melakukan kemungkaran, wajib untuk kita meluruskannya, betul? Kalau bicara amar ma'ruf nahi mungkar, berarti nasihat. Nasihat termasuk dari agama. Nasihat adalah tanggung jawab. Kalau orang menghilangkan dirinya daripada tanggung jawab, maka dia menghilangkan diri daripada amanat. Orang yang tidak amanat, dia berdosa besar. Betul? Kenapa demikian? Karena kita ini, ibu bapak, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, jadi orang mulia berkat jadi umatnya Rasulullah SAW. Umatnya Rasul banyak, tapi yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran yang paling mulia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Yang macam apa? Yang menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah.
Subhanahu wa taala, baru bisa menjadi sebaik-baik umat. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, amin. Hadis ini, melalui hadis ini kita diajarin sama Rasul. Ada kalanya kemungkaran itu bisa ditegakkan dengan tangan, tapi tidak semua kemungkaran bisa dibersihkan dengan tangan. Bisanya pakai lisan. Ada juga nggak bisa pakai tangan, nggak bisa juga pakai lisan. Cukup hati kita mengingkari. Kalau bahasa hadis ini menurut otak kita gampang. Nasihatin orang gampar dulu. Itu bahasa otak kita. Kalau nggak kena pakai tangan baru ceramain. Kalau diceramain nggak ngerti juga, doain aja dalam hati. Itu begitu. Itu pemikiran kita. Tapi berbeda dengan pemikiran orang-orang alim. Asy-Syaikh Al-Imam Ibrahim Al-Matbuli, pengarang kitab Tanbihul Muqtarrin, salah seorang wali Allah. Beliau memberikan pemahaman kepada kita tentang hadis ini. Inna taghyiral munkar bil yad liwulatil amri alladhi yadribun. Sesungguhnya yang dimaksud menegakkan atau mencegah kemungkaran dengan tangan itu khusus miliknya para pemimpin. Yang boleh nangkep, boleh nembak, boleh membunuh, itu khusus para pemerintah atau para pemimpin yang diberi tugas oleh negara. Bisa dipahamin? Kalau saudara bunuh orang boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Nggak boleh. Nah ini. Jadi menegakkan atau mencegah kemungkaran menurut beliau yang dimaksud dengan tangan itu bukan punya kita. Itu milik para aparat yang diberikan mandat untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena kalau orang biasa menegakkan atau mencegah kemungkaran dengan cara ini, maka mudarat al-aidu bihi akbar. Maka mudarat yang dia bakal terima lebih besar. Begitu. Adapun menegakkan atau mencegah kemungkaran dengan lisan itu khusus lil ulama'il amilin, untuk para ulama yang mengamalkan ilmu. Jadi mencegah kemungkarannya bukan dengan pistol, bukan dengan golok, bukan dengan kampak, tapi dengan tausiah, dengan ceramah, dengan menghimbau, baik dengan cara keras yang bagiannya, baik juga dengan cara lembut yang di jalurnya. Bisa dipahamin? Bisa dimengerti? Itu yang dimaksud mencegah kemungkaran dengan lisan. Ketika mana? Illam yastati, kalau Anda tidak mampu mencegah dengan tangan karena itu bukan mandat Anda, maka Nabi kasih solusi dengan cara menceramahi, dengan cara membimbing, dengan cara mengajak, dengan cara menghimbau, dengan cara memberikan nasihat, memberi tausiah, memberi ceramah, dengan bentuk apapun, dengan cara apapun. Kalau bisa yang lembut, lebih baik. Kalau bisa dengan cara yang sangat halus, lebih baik. Karena Nabi Musa pun ketika disuruh mendakwahi Fir'aun, Allah suruh dengan qaulan layyina, dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang halus. Padahal Fir'aun itu adalah raja yang zalim. Betul. Lalu yang ketiga kata Imam Ibrahim Al-Matbuli, wa inna taghiral munkar biqalbihi khasun lil arifina billah fayatawajjah bimunajatihim wa qulubihim ila Allah an yughayyira ahwalal munkarin. Adapun mencegah kemungkaran dengan hati itu bukan bagian kita, tapi bagian para wali-wali Allah. Yang bagi mereka itu cukup dengan hatinya ketika mereka berdoa. Mereka takut jikalau mereka menyampaikan muncul sesuatu keangkuhan dirinya, maka bagi mereka cukup dia mendoakan dengan hatinya. Kadangkala yang dengan doa ini bisa menjadi taghyirul munkar lebih paten. Sebagaimana sebagian orang-orang terdahulu. Dulu ada Imam Asy-Syaikh Ma'ruf Al-Karhi, wali Allah. Beliau lagi duduk di depan rumahnya bersama muridnya. Tiba-tiba ada rombongan melewat menunggangi kendaraan. Saat itu delman
dengan kudanya. Isinya anak muda dan perempuan, semuanya lagi mabok. Melintas di depan Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Kata murid-muridnya, wahai imam, wahai guru kami, ini orang pada nggak sopan. Di kampung ini semua orang pada hormat kepada Anda. Mereka itu sambil mabok lewat depan rumah Anda, sambil main perempuan. Mereka hina Anda. Sekarang juga wahai guru, doakan agar mereka terkena musibah. Maka beliau angkat tangan, beliau berdoa, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau buat mereka di dunia itu senang-senang, mudah-mudahan nanti mereka senang-senang juga di akhirat, di dalam sorgamu ya Allah. Ini murid bingung, wahai guru, kok malah didoain bukan disumpahin? Jawab beliau, kamu harus paham, kalau mereka itu nanti di akhirat gembira, senang-senang, berarti di dunianya mereka orang-orang yang bertobat pada Allah. Tidak lama kemudian satu persatu datang, salaman sama beliau, minta maaf, dan disebut di dalam kitab semua orang yang datang kepada beliau saat itu yang didoakan semuanya menjadi zuhad wa ubad, menjadi orang-orang ahli zuhud, jadi orang-orang ahli ibadah, menjadi orang-orang soleh berkat doa. Seandainya para pemabuk itu dicegah langsung digebukin, bagaimana coba? Apakah itu menjadi paten? Tidak semua dakwah paten dengan tangan. Tidak semua mencegah kemungkaran ampuh dengan kekuatan tangan. Ada kalanya lebih ampuh dengan lisan. Betul. Kadang-kala juga sebaliknya. Tidak semua dakwah mencegah kemungkaran paten dengan mulut. Kalau ada maling motor, ente punya motor baru beli 2 bulan, baru 2 kali angsuran, ada maling, mungkar nggak tuh? Kemungkaran tidak? Ente ceramain, maling, ente jangan ambil motor aneh, itu dosa besar, aneh kredit. Nah, begitu. Bagaimana itu? Kata Habib, itu mencegah kemungkaran hanya dengan mulut, kekuatan milik para aparat pemerintah. Kira-kira motornya hilang nggak? Hilang nggak? Nangis dia. Nah, berarti bukan dengan mulut, nggak paten dengan mulut. Tangkep itu orang, kasih ke aparat, biar masuk madrasah at-taibin penjara. Bisa dimengerti? Nah, ini aturan main dari Rasul. Rasul sudah tahu dakwah itu paten dengan 3 cara. Kalau tidak paten dengan tangan atau kekuatan, maka dengan mulut. Kalau dengan mulut juga tidak paten, maka dengan hati. Kata ulama, maksudnya kekuatan tangan di aparat, dengan lisan para ulama atau orang yang bertanggung jawab. Hati orang yang tidak mampu untuk mengungkapkan, mencegah kemungkaran dengan tangan dan lisan, maka dengan hati. Sehingga ma'asyil hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kita ke dasar hadis. Amar ma'ruf nahi mungkar itu penting, betul. Sampai kata Nabi di dalam hadisnya, beliau mengatakan dan menganjurkan, la ta'murunan nasa bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusallitannallaha 'alaikum shirarukum fatad'una khiyarukum fala yustajabu lakum. Sungguh kalian harus menegakkan amar ma'ruf, mencegah kemungkaran. Kalau tidak kalian lakukan, Allah akan jadikan musuh-musuh kalian, orang-orang yang jahat akan menguasai kalian. Bahkan kalau kalian minta tolong sama Allah, berdoa, Allah tidak akan mengabulkan. Ya ayuhan nas, muru bil ma'ruf wantahu 'anil munkar. Dalam hadis lain Rasul memberikan nasihat kepada kita nih. Hai sekalian manusia, ajak orang berbuat baik, cegah orang melakukan kemungkaran. Qabla an tad'ullaha fala yastajiba lakum. Sebelum waktu di mana kalian berdoa, doa kalian tidak bakal diterima sama Allah. Wa tastaghfirunallaha fala yughfar lakum. Sebelum kalian minta ampun istighfar, tapi istighfar kalian tidak ada guna. Kenapa? Gak peduli orang mau ibadah, gak peduli kemungkaran di mana-mana. Ini orang yang tidak punya sifat peduli.
di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, doanya nggak diterima sama Allah. Istighfarnya nggak diterima. Seandainya dia orang yang dikenali berilmu, dia tinggal di kampung, salah satu kampung di mana dia tinggal isinya maksiat semua, dia tidak menyampaikan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, maka al bala yaum, kata Nabi, bala itu akan merata. Yang baik, yang tidak baik, semua kena musibah gara-gara orang itu tidak peduli kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Dulu saudara, ada suatu kampung yang di situ ada ulama yang dikenali dalam sekali ilmunya. Tapi di kampung itu juga dikenal maksiat di mana-mana. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatul azab untuk menimpakan musibah agar diratakan azab untuk mereka, ini malaikat bertanya terlebih dahulu kepada Allah. Ya Allah, di sana ada orang alim ya Allah. Di sana ada orang yang ngerti. Masa ia dihancurkan semua atau bagaimana? Apa kata Allah? Wabihi fabda. Sebelum warga kampungnya kena azab, itu orang alim itu terlebih dahulu timpakan azab dan musibah sebelum warganya. Nauzubillahimin. Oleh karena itu, saudara, amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan tugas para ulama saja. Semua orang punya tanggung jawab, betul? Seorang bapak punya tanggung jawab kepada istri, kepada anaknya, kepada keluarganya. Seorang guru punya tanggung jawab kepada murid-muridnya. Itu semua wajib ditegakkan dan dilaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebelum Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab atau musibah kepada kita orang-orang yang tidak peduli kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pelajaran singkat ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.